Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan golok sulangkar full tanduk macan raja ya. Ini golok sulangkar full tanduk macan raja ya. Jadi golok sulangkar yang kita rajah kembali gitu dengan lapat-lapat Allah dan dengan nama sendiri juga bisa. Kayak ini contohnya, ini golok sultan ini ya, golok sultan ini, tapi harganya harga standar. Artinya golok sultan di sini bukan kita golok harga kelas sultan ini. Yang pesannya kebetulan namanya Sultan Ramandita Albantani tuh. Kanan kiri juga kami kasih nama Sultan Ramandita Albantani. Jadi di sini mungkin ada perbedaannya ya antara sulangkar yang sudah diraja sama yang sulangkar biasa. Emang ini dasarnya mah tadinya mah sama gitu, kayak beginilah. Yang belum kita rajah tuh kayak begini tuh kan. Kalau sulangkar yang tidak dirajah tuh kan kayak begini ya. Tuh. Yang togog. Berhubung kita raja itu sesuai permintaan, ya hasilnya beginilah tuh. Ya emang saya juga sudah sering menerima pesanan-pesanan kayak begini gitu ya. Cuman yang mungkin untuk kali ini ya mungkin saya upload di video YouTube gitu biar orang-orang lebih detail dan paham gitu. Tuh, ini dasar awalnya juga emang sulangkarnya serat 3. Ditambah raja ya mungkin tambah mempercantik gitu ya, mempercantik ibaratnya seninya lah ya. Ini ya garapan standar lah, namanya juga harganya juga tidak terlalu kelas-kelas amat gitu, tidak terlalu mewah-mewah kayak orang-orang gitu ya. Lain lagi perbedaannya dengan golok raja yang dari baja per gitu ya, yang sudah umum, entah itu pepetan atau besi biasa juga. Kalau raja dari baja per tuh kan dia cuman biasa aja tuh, cuman ada tulisannya aja gitu, tetap aura seratnya tuh tidak menampak gitu ya. Tuh, auranya tidak menampak, itu urat-urat serat-seratnya gitu ya. Kalau ibarat bahasa Sunda mah urat serat sama aja lah. Beda dengan yang sulangkar tuh kan jauh perbedaannya gitu. Tetap walaupun kita raja juga, sulangkar ini seratnya akan tetap timbul gitu, akan tetap timbul. Jadi sebagaimana sudah saya bahas dari awal ya, golok sulangkar silat dari Banten itu kita mempunyai bermacam-macam motif, bermacam-macam produk, bermacam-macam khas ibaratnya ya. Mungkin buat semua yang belum tahu gitu ya, saya himbaukan kembali gitu. Untuk pemesanan motif apa saja insya Allah kami bisa gitu. Kayak contoh kemarin upload tentang pembikinan nama saya ini juga kan kebetulan sudah ada tuh ya, cuman belum saya finishing habis sampai bagus timbul namanya tuh ya. Tuh, untuk menimbulkan nama dengan secara alami ditempa ya, ini namanya tuh nama sendiri, tidak akan pudar walaupun sampai menipis sampai habis biasa juga akan tetap timbul. Untuk bikin nama di raja sendiri ya dengan gampang gitu kan, saya kayak contoh ini tuh Sultan Ramandita, tapi serat sulangkarnya mah dia akan tetap ada gitu walaupun dibalut dengan goresan-goresan Arab juga ya tuh.
Kadang kita juga ada yang motif rantai kayak begini, motif rantai ya, mungkin belum kita bagusin atau kita finishing gitu ya. Ini hanya sebatas bilah yang mau kita garap. Contohnya ya kayak beginilah titik-titik rantainya tuh. Apalagi buat yang pamor-pamor lurus kayak tadi itu ya, ini mah udah cukup umum banget lah, sudah cukup umum banget. Makanya saya himbaukan kembali gitu, kalau untuk Sulangkar Raja ini saya juga sudah sering banget menerima pesanan gitu ya. Cuman untuk kali ini saya akan upload di YouTube biar semua pada paham gitu ya. Ini saya sendiri jujur gitu ya, kalau untuk pembikinan lapad Arab ini, raja begini, saya sendiri tidak bisa gitu. Ini kita juga meminta sama ahlinya ya, Ustadz di sini yang pakar dalam pembikinan ayat, dalam ya mungkin beliau sudah berijazah atau gimana gitu ya. Makanya kita sendiri gitu bikin raja tuh tidak bisa. Di sini kebetulan ada Pak Ustadz yang ahli dalam hikmah mungkin ya, beliau ijazahnya gitu. Jadi saya juga bukan menyuruh, artinya kita juga meminta dibuatkan raja sama beliau gitu. Apalagi untuk pesanan kayak begini kan harus ada nama orang pemiliknya gitu kan. Otomatis ya harga juga ya mungkin sedikit beda lah, 100 dari 200 gitu dari umumnya. Lain halnya dengan raja yang begini, saya himbaukan, kok kenapa raja yang ini murah? Kalau yang begini saya juga jujur gitu, kalau kita ngeraja golok pepetan kayak begini ya, golok besi yang kodian ini, kenapa harganya kok murah banget? Karena kita nyuruhnya juga kodian gitu, tidak bijian, tidak satuan. Kalau yang begini kan khusus pesanan, jadi kita nyuruh satu mah ibarat kita beli ngecer kan ya, mungkin sama beda dengan beli yang kodian atau dus-dusan gitu, ibarat beli rokok ya kan. Jadi di sini jangan salah gitu, Arabnya sama, lapad-lapadnya juga ibaratnya sama, tapi kok beda harganya. Tadi bilang ini pesanan, yang kedua Sulangkar, yang ketiga kan ada khususonnya, ibaratnya bikin nama sendirilah keistimewaannya gitu. Kalau yang kayak begini kan umum kan tidak ada nama pemilik atau nama pribadi kita, jadi dia sedikit murah gitu. Kita juga bikinnya kan ibaratnya kodian, nyuruhnya juga kodian, kita bukan 1-2. Kalau yang begini kan kita kalau ibarat jalan kaki atau bawa motornya kita juga butuh bensin banyak gitu kan, harus menempuh jarak ke rumah Pak Ustadznya gitu. Jadi kalau ada yang nanya saya bikin raja, saya nggak bisa. Saya juga nyuruh lagi sama orang pinter di sini, Pak Ustadz yang ahli hikmah. Ya mungkin beliau lebih detail untuk lapad-lapad yang tertera di dalam ini gitu ya. Cuman saya himbaukan kembali, kalau untuk pemesanan dengan kalimat ayat Al-Quran, beliau tidak sanggup. Lapad Al-Quran kayak contohnya bikin surat Yasin, walaupun cuman Yasin saja beliau tidak mau, atau ayat kursi, atau alif lam mim, qul hu, dan lain-lain gitu. Ya mungkin simbol lapad-lapad di sini juga mungkin sudah mengandung makna, antara ya mungkin buat keselamatan atau buat apa, tulak bala, lidatil bala gitu ya. Ibaratnya yang sudah beliau hikmat gitu, tidak asal nulis saja gitu. Jadi tadi saya terangkan kembali ya gitu, masalah Sulangkar yang antara yang sudah yang belum diraja sama yang sudah diraja itu kan ada perbedaannya gitu ya. Kalau untuk mempercantik atau apa
ya mungkin dengan cara diraja. Tapi kalau mitos-mitos lain saya kurang paham gitu ya, kurang mengerti. Tapi yang namanya bentuk benda, apalagi sulangkar begini, ya pasti akan cepat ada energi-energi gaib yang masuk mungkin gitu ya. Saya juga kurang paham gitu. Ya mungkin penjelasan tentang sulangkar raja dan yang bukan ini mungkin cukup sampai sekian saja dulu ya. Mohon ditonton dan di subscribe ya, biar channel ini bisa dilihat orang-orang ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.